Masih di items Informasi ke ke teman-teman teman-teman milenial. milenials. Kita kenapa sih? Oh, karena kita tuh lagi belajar menjadi anak rantau. Kamu aja ya. Aku emang anak rantau, anak kos. Iya, iya. Jadi sangat relate ya. Iya, iya, Karena iya. mungkin aku tuh lagi belajar untuk berhemat nih Nuke. Kenapa sih? Karena uang bulanan yang terbatas ya. Iya. Pengeluaran harus keluar uang kos juga. Iya, betul banget. Apalagi misalkan ya habis dapat uang nih Nuke, ada aja gitu godaan untuk beli baju, Ah, beli sepatu, dirimu mah emang gak kan, pernah bisa hemat makan-makan. kayaknya. Nah itu dia, makanya kasih kita tips Nah, dong. itu dia tipsnya. Jadi untuk kalian guys yang merasa menjadi anak rantau atau anak kos, kita punya tipsnya biar kalian bisa belajar hemat sih gitu. Uang bulanan cukup aja gitu ya. Ya, semoga. Nah ini yang pertama nih, mencoba biasakan membeli bahan makanan sendiri. Jadi masak sendiri. Masak sendiri. Kalau kita beli terus kan tanpa terasa ya 30.000 lama-lama kalau Iya. dijumlahkan per bulan udah berapa gitu. Nah nggak ada salahnya sih mulai belajar juga kan biar bisa masak sendiri kan. Iya, dan masak Lebih sendiri itu higienis lagi. bener, kita satu lebih higienis dan dua kita bisa masak banyak dan bisa disimpan untuk beberapa hari. Yap, Iya yap. kan? Tapi nggak berapa hari Nggak juga. beberapa hari maksudnya Basi di dong kamu prep maksud makanan. aku begitu. Dan apa ya? Sebenarnya itu tuh kita tinggal ini sih milih-milih tempat makan aja sih Nuke. Kalau makannya di restoran terus sih Ya juga kan maksudnya tekor ya kan. biar nggak setiap hari beli gitu loh. Kalau kita Ah. masak sendiri kan buat seharian itu bisa. Sehari kita misalkan makan 3 kali gitu. Dengan kalau kita masak sendiri kan minimal cukup lah buat sehari itu gitu. Kalau kita beli kan dikalikan sehari kali 3 walaupun itu yang murah. Cuman kan akan lebih hemat kali dan lebih higienis kali ya. Atau yang nggak bisa masak nasi doang, tapi lauknya beli gitu. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk hemat sih menurut aku ya. Yap, yap. Karena kan lauk bisa kita beli di warteg atau apa, enak gitu kan, terus juga murah. Nah itu guys. Tapi pengalaman sih banyak teman-teman aku kayak gitu. Jadi mendingan nyicil ke bahan makanan yang maksudnya bisa disimpan gitu. Jadi nanti hari ini misalkan masak apa, besok masak apa, bisa terus kenapa alasannya masak? Gue tanya kayak gitu kan. Ya satu lebih hemat, kedua kalau dia kuliah atau ininya panjang bisa bawa bekal, lebih hemat lagi kan. Jadi bisa dan lebih bersih sih kalau masakan sendiri kan kita tahu gitu. Proses pembuatannya Iya, ya. dan pasti higienisnya kan kita yang menentukan kan gitu. Oke. Gitu, jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi buat kalian yang mau berhemat atau nabung gitu kan. Sebagai Betul anak kos atau anak rantau. Nah, yang kedua ini mencatat setiap pengeluaran tuh Kak. Nah itu dia tuh kayak misalkan aku juga supaya nggak hilaf ya. Itu perlu banget dicatat kayak pendapatan sekian. Nah ini kira-kira harus dibagi untuk apa aja nih. Oke, ya kan? butuhnya pengeluarannya bulan Betul, ini ya kayak kan. seperti kayak pengeluaran untuk makan, beli makanan sendiri. Atau belanja bulanan kan Belanja kadang-kadang untuk bulanan. kebutuhan kita juga di Ya, kosan kan. transportasi. Wah semua sih kepikiran banget sih kalau kita ngerantau. Pokoknya adrenalinnya tuh kita tahu. Dan aku sih percaya kayak secara naluriah tuh kita akan berpikir gitu kayak insting kita tuh pasti tahu. Misalkan kayak wah nggak bisa nih harus dikeluarin semua. Pasti kita kan ini untuk antisipasi untuk dana-dana yang emergency gitu. Iya. Takutnya Kalau- kita sakit atau apa Nah ya itu kan. biaya tak terduga. Ini Jadi makanya kita harus dicatat catat nih. gitu. Kalau teman Nuke pengalaman pernah dengar dia setiap bulan kalau mau belanja bulanan itu sebelum belanja ke supermarket dia pasti bikin dulu catatan list barang-barang apa aja yang harus dia beli dan ya kebetulan tuh temen Nuke memang agak disiplin sih anaknya. Jadi dia bener-bener strength banget gitu. Setiap dia ke supermarket dia beli yang memang benar-benar sudah di list sama dia. Dan barangnya itu aja ya. Itu aja. Ya mungkin kalau lain halnya tiba-tiba pas di sana ada mau belanja lain atau snack lain mungkin. Tapi dicatat jadinya gitu. sama dia kayak Iya, gitu. iya. Sempat nanya kenapa dicatat? Iya maksudnya biar kalau diturutin aja ntar mau ini mau itu habis uangnya gitu. Bener. Jadi nggak terduga. Itu dia. Jadi sama dia benar-benar sebelum jalan bikin list barang apa aja yang perlu dibeli untuk bulan ini kayak gitu. Ya mungkin teman milenial juga pernah ada yang punya pengalaman kayak gitu kan selama di
kos kosan, atau di rantaunya kayak gitu. Iya, Terus next Alfi. ini membiasakan untuk menabung di awal bulan. Aku sih itu sih kayak gitu sih. Kayak seenggaknya mulai dari kecil-kecil dulu, Nuke. Iya, iya. Misalkan Sisihkan dulu ya. sisihkan seenggaknya 20%. Nah, dari 20%, terus kalau udah terbiasa naik lagi 40%, terus 50%, 60%. Itu kalau itu sih. Kalau emang kita niatnya tinggi ya untuk kayak mau membeli sesuatu Ya, atau mau diniatkan, menabung, diniatkan. diniatkan Ya, gitu. ya, Jangan langsung kayak tergiur barang ini tapi kita jadi lupa menabung apalagi sekarang online shop tuh mudah banget ya. untuk Kadang-kadang mengkredit gitu iya. ya. Nah, Itu kadang-kadang suka, ayo tahan tangannya untuk enggak, karena apalagi kalau e-commerce dengan mobile banking nah, itu kombinasi yang buruk ya. kombinasi yang buruk kayaknya. Ya kan, tiba-tiba Iya, saldo iya, iya. berkurangnya kok segini gitu. lo apa yang Lihat, aku beli. Iya, lihat list rinciannya paket gitu terus ya kan. Tapi itu juga kalau emang kita list yang udah di Biar lebih tertata kali ya ya. tertata tapi tetap aja belanjanya barang-barang mahal percuma juga ya Nuk, Iya, ya. iya, iya. Tidak sesuai budget. Sama aja bohong ya Sama aja kan. juga bohong. Karena kan biasanya kalau di awal bulan tuh kan kalau yang kerja mungkin gajian. Mhm. Anak-anak kuliahan dapat kiriman uang Kiriman uang bulanan. dari orang tua, iya. Iya, jadi kalau nggak di awal kadang-kadang tuh suka hilaf gitu. Kayaknya mesti Iya. memang disisihkannya di awal. Iya, dan tabungan ini juga penting ya untuk kayak ya tadi dana-dana emergency gitu Nuk, ke tiba-tiba apa kita pahit-pahitnya sakit atau apa kan buat biaya pengobatan. Tak terduga kan. lah ya. Tak kadang-kadang. terduga. Terus tiba-tiba misalkan harus buat beli buku baru atau apa terus Ya tugas anak kampus kan biasanya gitu kan, wah, tiba-tiba itu tugasnya banyak gitu. iya Butuh harus biaya kemana deh. kesana kesini gitu kan. Jangan pokoknya itu tadi kita kayak salah kalkulasi akhir bulan. Malah minum obat penahan lambung sakit. Iya itu, Iya, jangan. jangan. Nah ini yang selanjutnya, nah kalau ini nggak apa-apa nih. Nah ini malah Kadang-kadang, sangat recommended ini Iya, ya. maksudnya kalau mau belanja tunggu ada diskon atau promo dulu aja Tips gitu. keempat itu ada memburu hanya barang-barang diskon. Iya, Tapi kayaknya kalau aku pribadi ya, kalau beli barang ya emang kayak lebih afdol harus diskon gitu. ketahuan anak Ketahu- diskonan. Saya kayak Pemburu diskon ya. iya, kayak nggak rela gitu beli barang kayak full price. No. Abis beli full price Bukan aku tiba-tiba, banget. wah diskon nih 40%. Tahu gitu sabar dikit. Udah gitu ya kan? beda cuman sehari doang nggak? Ah itu jelek banget sih. Iya. Apalagi biasanya kalau di e-commerce gitu kan banyak banget tuh sering ada promo. Nah itu nggak apa-apa deh kalau yang itu Iya, ya kan nyari-nyari bahan diskonan aja, harus irit-irit guys. Bukan dalam arti apa, itu kan buat kalian juga nanti kalau di akhir bulan kalian nggak punya uang mau makan apa ya. Benar. Kayak banyak banget ya kayak aplikasi online yang ngasih diskon-diskon makanan. Mungkin juga bisa. Iya. Untuk sekali-kali Nuke kan nggak setiap hari kita harus beli makanan. Ya kadang kita masak takutnya nggak sendiri sempet kan. Iya, atau kita merasa bosan kalau ada uang lebih dan makanan itu diskon kenapa enggak? Ya, boleh Iya kan? sekali-sekali nggak apa-apa. Iya. Dan yang terakhir ini ada kayak nyanyi tadi. Cuci baju Jus sendiri gitu kan, masak sendiri. Nah ini cuci baju sendiri karena kebiasaan ya Alfi. Iya. Anak rantau kan atau anak kos anggapnya jarang nih pulang selalu malam nih, laundry aja deh. Gitu. Iya, itu kalau males banget ya. Udah kepepet. kepepet. Tapi Tapi juga banyak ini yang sih laundry juga banyak kekurangannya. Satu juga kita harus nunggu jeda kan 2-3 hari baru itu. Tapi kalau kita cuci sendiri, satu bisa hemat ya kan. Yap. Dua juga cepet kering. Dan kita bisa langsung ngake gitu Nuke. Intinya Bener. lebih hemat lah dibanding Lebih kalian keluar hemat, kos. lebih praktis juga. Cuman lebih ada banyak untuk effortnya. laundry ya kan. Iya. Kalau memang bisa atau masih sempat cuci baju sendiri, nggak ada salahnya cuci baju sendiri. Tapi mungkin kalau yang mobilitasnya kegiatan di luar kosnya itu mungkin tinggi atau padat, ya sesekali lah. Sesekali nggak apa-apa lah. Atau misalkan kayak dia ada baju-baju bagus, misalkan kemeja atau apa, itu Iya. boleh lah di laundry Iya, ya. iya. Yang bingung nanti kalau cuci sendiri takutnya kotor, rusak. Aha. Nah itu nggak apa-apa gitu. Ya banyak sih ya sebenarnya Banyak banget tips tips-tipsnya. yang anak kos mungkin yang mungkin kalian sendiri bikin sendiri
kayaknya nggak kayak gitu deh gitu, lebih enak kayak gini nih. Atau tips biar lebih hemat di rantau, cari kosannya yang strategis tapi harga terjangkau. Wah itu Nah agak itu challenging sih. biasanya kayak gitu kan. Atau tapi biasanya gini Nuke, emang mereka rela-rela cari kosan murah, tempatnya nyaman tapi agak jauh gitu. Ya itu tadi karena lebih memilih save money Save yang money-nya. lebih gitu untuk mereka Iya. tabung ketimbang mereka keluar uang banyak hanya untuk kosan aja yang mereka pikirnya gini, ya tidur cuma malam doang, numpang buat Iya, tidur aja iya. gitu kan. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu tips lainnya kali ya, memilih kosan sesuai dengan budget. Bener banget. Iya. Jadi setuju. jangan memaksakan kalau budget bulanan kalian cuma sekian, karena demi kalian mau kosannya pakai AC yang Ntar takutnya besar. nggak makan, cuma tidur doang. Doang, iya. Tiba-tiba ya kan? tidur selamanya Nuke. Jangan. Pingsan maksudnya. Yang ada Kelaparan, enggak, jangan. yang ada nggak bisa berburu promo diskon Iya. nanti. Oh, promo-promo tuh banyak banget ya di sosmed ya. Kalian bisa follow tuh akun-akun kayak diskon-diskon gitu. Ya, Tuh pokoknya salah satu tipsnya. pilih kosan atau tempat tinggal di rantau yang sesuai dengan budgetnya kalian lah. Jangan memaksakan yang kalian tidak mampu gitu. Nah guys, itu tadi. Di segmen 3 kita kasih tips-tips. Kalau kalian yang jadi anak rantau, anak kosan, punya cerita menarik, boleh dibagi ke kita juga ya. Iya. Cerita bareng kayak kita. Kayak- Ke kita. Bener banget, kayak apalagi dalam hal menghemat nih. Kayak misalkan kayak ini problematik juga nih Nuke. Kadang ada beberapa anak kos emang memilih untuk membeli kendaraan pribadi, katakanlah motor ya kan. Hemat ongkos biaya. Iya. Ya. Atau enggak biasanya kendaraan yang ada di Kendaraan. daerah kita kirim. Iya. Temenku ada yang kayak gitu. Dia dari luar Pulau Jawa dikirim ke Jakarta. Jadi selama di Jakarta ini dia motoran. Kenapa katanya? Habis kalau naik angkot, naik ojek kan itu bisa lebih safety ke gitu. Iya. Gitu. Ya, bisa jadi itu salah satu tips juga ya. Tips juga. Kalau memang kalian ada Mempertimbangkan gitu. ya. Mempertimbangkan lah tadi dari tempat kosan juga. Mhm. Ya kan makanan sebisa mungkin kalau memang kalian bisa masak sendiri. Benar. Itu juga tadi kendaraan ya tips ya. Kalau tapi sekarang gini sih Nuke, kalau misalkan ya kita limited budget tapi juga butuh mobilitas tinggi tuh kadang bingung ya. apakah kita saving Tantangannya uang ya. untuk beli kendaraan atau kita menggunakan ya transportasi umum. Nah itu pilihannya. Pilihan. Tantangannya mungkin sebagai anak rantau, anak kos juga. Nah kayak gimana kalian memanfaatkan uang dan juga kesempatan yang ada sih. Oke. Gitu. Nah kira-kira kalian itu selama ngekos apa kesan yang paling berharga? Nah boleh cerita ya. Boleh. Pokoknya di YouTube bisa komen, di Facebook kita juga ada, di Instagram juga ada. Jadi jangan lupa kalian bisa berbagi cerita di situ sama kita semua. Nah semoga tadi tips-tips untuk anak rantau atau kos itu bermanfaat untuk kalian. Yap. Dan kita juga berharap ya semuanya tuh kita jadi orang yang lebih mandiri dan juga bermanfaat Lebih bagi orang. disiplin, Betul. lebih bijak dalam segala hal kayak gitu. Oke guys, kalau kayak gitu Nuka Azwita pamit undur diri. Dan Alfi Diatmoko juga pamit. Kita temu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Indonesia TV, matanya Matanya Indonesia. Indonesia. Bye. Bye.